Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari Polman Babel, tepatnya mahasiswa Polman Babel, ingin datang sini untuk berbincang-bincang pada Bapak tentang penyuapan. Nah, sebelum ke dalam topik pembahasan kita, Pak, izinkan saya dulu dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Rizan dan di sini teman saya. Saya Komer Biansa. Dan saya nama saya Muhammad Subhanahu Fahri, Pak. Nah, jadi sebelum kita bahas-bahas, tak kenal maka tak tahu, ya, Pak. Nah, Bapak boleh perkenalkan dulu, Pak. Ya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nama saya Samsul Bahri, selaku Sekretaris Desa Buding Besar, membantu Pak Kades itu. Ya. Nah, di sini kalau menjabat Sekdes ini kurang lebih hampir 9 tahun. Oke. Kenapa, Pak? Ya, lah sepuh lah Pak, sekarang Pak. Nah, cukup lama. Masih diperlukan. Masih diperlukan. Berarti kalau ada yang mengganti, nak turun dulu berarti, Pak? Boleh, silakan. Oh, silakan dulu berarti, Pak. Yang mau menjadi posisi seperti ini, nggak masalah. Oh, Bagus. Tergantung Pak Kades. Dan Pak Kades. Berarti kalau tahun depan disuruh lagi, Pak? Insya Allah. insya Allah ya. Nah, mungkin sebagai pemantik pertanyaan dari kawan saudara Subhan dulu mungkin. Ya, mungkin sebelumnya Pak, perkenalkan lagi ya, nama saya Muhammad Subhanahu Fahri, selaku dari mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Nah, jadi di sini kita ada sedikit pertanyaan untuk Bapak ya, wawancara Bapak, yaitu dengan materi tentang penyuapan. Nah, mungkin menurut saya seperti yang kita tahu, penyuapan itu adalah tindakan yang dimana dilakukan oleh dua orang atau per kelompok dalam seperti yang ketahui dalam keadaan diam-diam yang tidak kita ketahui, dalam serahan dalam bentuk uang atau apapun itu ya. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan saya yaitu yang pertama, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya itu penyuapan itu, Pak? Faktor yang utamanya itu seperti apa? Mungkin boleh dijawab oleh Bapak ya. Menurut saya sih untuk faktor utama terjadinya penyuapan, yang pertama adalah keadaan ekonomi. Ya, keadaan ekonomi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor daripada kurangnya iman seseorang. Benar, Pak. Makanya kurangnya iman seseorang itu dikarenakan mungkin kebutuhan dia butuh keuangan. Nah, padahal itu tidak salah, berarti itulah kurangnya iman. Seharusnya dia bisa menolak apa-apa yang kurang istilahnya kurang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan itu adalah efek dampak negatifnya terlalu banyak merugikan, baik itu dari segi pemerintahan ataupun dari segi kemasyarakatan. Iya. Mungkin itu ya penjelasan dari Bapak. Yang berarti itu memang benar kalau kita pikirkan, terutama dari faktor ekonomi tadi ya. Nah, karena terjadinya ekonomi yang krisis, jadi muncul ada niat seseorang untuk melakukan tindakan tersebut ya, seperti itu, Pak. Nah, mungkin lanjut dari kedua pertanyaan saya, yaitu tadi kan kita Bapak jelaskan faktor ya kan. Iya. Nah, jadi menurut Bapak solusi untuk memberantas penyuapan ini seperti apa? Kalau untuk memberantas penyuapan, kalau kami misalnya menolak apapun yang diberi oleh seseorang Ke kita ya. menolak apapun yang diberi dengan biasanya kalau orang membuat suatu surat menyurat atau memuluskan suatu pekerjaan, itu biasanya kan ada yang timbal balik. Nah, di kita memang tidak ada. Jadi tidak ada istilahnya suap menyuap di kita, baik mengurus surat menyurat misalnya atau keterangan apapun ya, biasanya ada orang berapa kan ada. Ya benar, Pak. Cuma kita nggak ada, Kita gratis. tidak mengambil sesuatu dari orang lain ya. Iya. Ya, Pak. Itu sebenarnya. Benar. Jadi mungkin seperti yang kita ketahui, penyuapan ini memang tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, maupun dari segi pemerintahan, dari segi kita
dikarenakan itu merugikan diri kita sendiri maupun pemerintah dan juga yang lainnya ya kan Pak. Lanjut, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain boleh. Santai dulu. Boleh. Ya, silakan. Berarti karena orang terjadi suap nih seperti faktor ekonomi kan, Ya, benar. ada faktor iman. Berarti mereka ini melakukan segala cara untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Benar. Misalnya dia itu mau menginginkan sesuatu tetapi tidak tercapai, itu kayak seperti gimana ya? 4H, hal haram hantam habis ya. Betul gaul. Masalah gaul. Berarti wah ada kesempatan, ambil dulu lah ya. Buat beli nih, jadilah atau gaya-gayaan. Nah, biasanya orang tuh kayak itu faktor ekonomi, faktor hawa nafsu juga kan. Dan mungkin lanjut untuk saudara Niko. Saudara Niko. Baiklah, saya akan mau jawab. Bertanya. Perkenalkan nama saya Niko, saya akan bertanya apa yang Bapak ketahui tentang suap dan konteks di pekerjaan Bapak? Suap dan praktek pekerjaan. Yang biasanya kalau suap di pekerjaan itu paling saya ketahui ya, misalnya kita mengurus surat menyurat surat keterangan usaha. Nah di situ seseorang nanti mereka memberi imbalan ke kita dengan terbitnya surat tadi, berarti orang memberi ke kita misalnya biarpun hanya nilainya nominalnya kecil, nah itu merupakan suap menyuap kalau menurut saya. Ya. Karena apa? Karena kita nggak ada peraturannya. Jadi aturan di desa itu nggak ada. Kalau kita membuat suatu peraturan, misalnya peraturan desa tentang retribusi pembuatan surat menyurat baik ABC, nah itu jelas hukumnya, aturannya. Tetapi kalau tidak ada aturannya, nah itu tidak boleh. Nah itulah yang terjadi, tidak boleh kita pungut. Jadi warga ngurus surat menyurat apapun di kita itu kita gratiskan. Tidak ada Kecuali ada aturannya. Misalnya peraturan desa tentang retribusi surat menyurat, nah itu boleh kita pungut. Nah itu nanti masuknya kemana? Masuknya bukan ke kantong pribadi, bukan, tapi masuknya ke pendapatan desa. Kan gitu. Berarti misalkan setiap ada hal tersebut, misalkan nih ada orang yang menguruskan surat, nanti uangnya misalkan ada pemberian nominal nih, misalkan berarti masuknya ke dalam pendapatan desa, lalu habis itu untuk desa itu sendiri ya Pak? Iya, nanti kalau ada ini untuk desa dan nanti akan dibelanjakan ke kegiatan yang sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut dengan APB desa. Itu ada aturan. Biasanya kan sering ada kegiatan-kegiatan di Iya, desa. iya. Jadi kalau apapun uang yang masuk ke desa itu harus melalui APB desa. Kalau tidak dibelanjakan melalui APB desa itu sudah hal yang menyimpang ya. Sesuai. Berarti nanti itu masuk dalam pendataan tahunan nggak Pak? Misalkan nih, misal tahun ini dapat anggaran berapa kan, maksudnya untuk kegiatan kan? Misal dapat sekian, apakah nanti di tahun depan dana tersebut misalkan ada tambahan misalnya dari pemerintah lebih tinggi dari kita datang ke desa untuk membangun kegiatan yang lebih baik lagi, misal gitu, ada nggak Pak kira-kira Pak? Ada, itu tergantung daripada kinerja suatu desa. Nah, misalnya kalau kita dana desa itu kan misalnya untuk tahun ini kita 1 miliar misalnya. Nanti ada tambahan. Ya tambahannya itu ada dinilai kinerja suatu desa itu sendiri. Tambahannya itu biasanya ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Gitu. Jadi nominal 1 tahun itu desa itu bisa mendapat 1,2 juta, ada yang 1,2 miliar, ada yang 1,3 gitu. Tergantung daripada penilaian kinerjanya. Itu biasa. Biasanya Pak, kalau misalnya uang uang desa tadi misal setahun tadi itu kira-kira dia harus habiskan dalam setahun itu jumlah totalnya atau gimana Pak? Tidak semua dia Tidak semua dia harus dihabiskan ya? Tergantung kegiatan itu. Oh. Kadang-kadang kegiatan kita misalnya
anggaran kita misalnya 1 juta, tapi pas di kegiatan realisasinya 98 juta, berarti ada sisanya itu 2 juta. Nah 2 juta itu kemana? Kita silpakan. Nah silpakan itu nanti diganyakan untuk tahun berikutnya. Oh, seperti itu. Berarti misalkan dia tidak habis di tahun ini, tahun depan dikurangi. Saya kira seperti itu Pak, kira kan. Iya. Misalkan kita dapat tahun ini tuh jatahnya misal 1 miliar, tetapi tidak habis di tahun ini kan Pak. Jadi karena dia tidak habis itu, maka dikurang di tahun Dikurang. depan. Itu tidak, itu sebenarnya bukan seperti itu kan. Karena disepakati tetap dia masuk dari rekening desa. Uang itu sudah ada di rekening desa. Tidak dibalikkan, tapi dibelanjakan di tahun berikutnya. Oh, seperti itu. Digunakan lagi ya. Oke. Ya lanjut, boleh lanjut. Boleh lanjut Niko? Saya akan menanyakan, adakah pelatihan atau kebijakan anti korupsi yang Bapak ikuti? Kalau kami di desa biasanya dari kepolisian, terus ada dari kejaksaan, mereka mengadakan suatu sosialisasi. Jadi sosialisasi tentang hukum lah, baik itu tentang anti korupsi ataupun tentang suap menyuap yang terjadi di desa. Biasanya kita di desa itu biasanya terjadi seringkali sosialisasi dari pihak aparat penegak hukum, itu 1 tahunnya itu kurang lebih 4 kali ke desa mereka datang. Itu untuk mengantisipasi, untuk menghindari para kita sebagai aparat pemerintah desa itu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu pendidikan bagi kita. Berarti selama setahun 4 kali yang itu ikutnya perangkat desa atau dari masyarakat desa juga ikut Pak? Kita ada gabungan, kadang-kadang kita ada perangkat desa, kita undang para tokoh masyarakat yang berkompeten, terus kita ada mewakili masyarakat itu kan kita undang ketua-ketua RT supaya nanti ketua RT nanti bisa menjelaskan kepada masyarakatnya. Ada juga nanti dilibatkan tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda. Oh, tokoh pemuda juga. Nah, untuk tokoh pemuda di sini jarang nggak Pak? Kalau tokoh pemudanya, kalau biasanya kalau desa ini kebanyakan yang sering itu kita melibatkan para karang taruna. Berarti aktif ya Pak desanya Karang Taruna Pak? Untuk Karang Taruna sebenarnya dibilang aktif ya aktif, dibilang tidak aktif tidak aktif Ya, kayak gitu. ada juga. Tengah. Ya karena saya juga Seperti yang di ketuanya itu. Iya. Sebenarnya kalau di program kita tetap ada tiap tahun itu Karang Taruna itu sebenarnya ada. Tapi tergantung di ketuanya. Iya. Seperti mau nggak menjalankan? Iya, Iya. karena kegiatan mereka itu ada sebenarnya. Ya, tahun takbir kemarin ya Pak. Nah, seperti saya juga tahun 2023 karena jadi sebagai ketupat acara takbir kemarin. Itulah kalau pendidikan anti korupsi itu alhamdulillah kita kurang lebih 4 kali 1 tahun itu kalau di desa yang melibatkan dari Kapolres dan kejaksaan. Sesuai dengan bidang masing-masing. Berarti rutin ya tahun? Iya. Biasanya itu kegiatannya itu di ruang FG itu Iya ya? di ruang GSG. di kantor desa, kadang-kadang di GSG. Berarti sedang untuk pelatihan. Pelatihan ya? Sosialisasi. Sosialisasi. Iya. Sosialisasi. Dan sih sebenarnya. Pencerdasan. Pendidikan tadi kita. Nah, boleh? Boleh, lanjut lagi dari siapa? Anissa. Bisa? Dari saya ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Rani. Bertanya, apa langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas praktik suap di kalangan pejabat publik seperti Bapak? Langkah konkret ya, mungkin yang pertama sebenarnya memperkuat tentang pendidikan hukum dengan BIMTEK ya, Bimtek. itu memperkuat tentang pelatihan hukum bagi aparatur pemerintah desa yang pertama. Yang kedua, kita meningkatkan transparansi kegiatan. Di meningkatkan kegiatan seperti misalnya setiap kali kita kegiatan kita ada plan namanya kan, jadi ada masyarakat itu tahu bahwa ada kegiatan tersebut mulai kegiatan apa, misalnya kegiatan pembangunan piring, terus letaknya di mana, terus nominal uangnya berapa, dalam jangka berapa bulan dikerjakan itu. Itulah untuk transparansi kita kepada masyarakat.
Jadi masyarakat itu memantau bahwa kegiatan itu ada. Berarti lah sudah terdata ya. Iya, jangan Biar- sampai nanti ada kegiatan, Hmm. uangnya dibelanjakan, tetapi fisiknya nggak ada. Nah ini yang kita takutkan seperti itu. Itu yang harus kita hindari sebenarnya. Terjadilah mungkin di desa-desa di luar Bangka mungkin banyak terjadi seperti Nah, itu. terkadang dia hanya membuat Kegiatannya ada. kegiatannya ada, tetapi fisiknya Fisiknya nggak ada. nggak ada. ada. Nah itu yang perlu kita hindari. Nah inilah yang terjadinya korupsi. Hmm. Berarti boleh lanjutkan lagi. Baiklah, selanjutnya bagaimana mekanisme pengawasan internal pemerintah desa, pemerintah daerah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas untuk meminimalkan peluang terjadinya suap. Apa tadi? Bagaimana Mekanisme ya. Oke. Mekanisme pemerintah, baik itu pemerintah daerah itu melalui APIP kita ada namanya evaluasi, monitoring dan evaluasi baik itu dari pihak kecamatan. Pertama kan kita monet dari pihak BPD dulu, tingkat kecil itu namanya monet daripada BPD. Lalu nanti dilanjutkan ada monet tingkat kecamatan. Jadi monet itu mereka datang ke kita ke desa, baik itu kecamatan ataupun dari pihak APIP. APIP ini ada dari inspektorat, terus ada dari BPKP. Nah, mereka memeriksa suatu mulai dari administrasinya yang diperiksa. Nah itu diperiksa SPG-nya, terus nanti dilihat ke lapangannya, fisiknya apa, nah, sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah nanti kalau memang ada mungkin suatu kegiatan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ada temuan misalnya, nah desa itu harus mengembalikan. Nah, itu namanya temuan pas nanti uangnya akan diberikan ke rekening desa. Gitu. Jadi tidak misalnya tidak sesuai. Contoh misalnya kita beli paku misalnya kan, harga paku itu sebenarnya plus pajaknya misalnya 1 kilonya 25.000 misal contoh, tapi kita buat misalnya 30.000. Nah 5.000 itu terjadilah temuan. Nah 5.000 itu kalau temuan berarti harus dikembalikan ke rekening desa itu melalui inspektorat. Nanti akan dilaporkan juga pengembaliannya itu. Dan itu kita melalui monitoring dan evaluasi baik dari BPD, kecamatan dan pemerintah daerah. Berarti semua barang ya yang dibelikan menggunakan uang dana desa itu Negara. ya harus bertanggung jawabkan semua ya Pak. Harus ada nota lah intinya, nota segala macam gitu ya Pak. SPG. SPG ya. Iya. Oh, iya Pak. Surat pertanggungjawaban belanja. Tapi harus sesuai. Wah ya. Kalau tidak sesuai jadi temuan nanti. Ya benar. Gitu. Berapa pengeluaran gitu ya Pak? Enggak. Kadang-kadang SPG ada mungkin teman-teman kita mungkin di luar-luar itu dia bikin SPG-nya. SPG ada. SPG belanja itu ada, tapi fisiknya yang nggak ada, barangnya yang nggak ada. Misalnya beli laptop kan, 5 juta, tapi barangnya nggak ada, SPG-nya ada. Nah ini yang terjadi korupsinya. Oh, Itu tadi korupsi. harus dipertanyakan ya Pak. Iya. Berarti ada LPG-nya tadi kan. Iya. Laporan pertanggungjawaban. Kok ada kan? Biar Kok ada? SPG-nya ada, tapi kalau barangnya nggak Mana ada. barangnya? Fisiknya nggak ada. Nanti kan uang di bawah. Itu yang terjadi korupsi. Berarti kalau misalkan nih Pak, di desa ini ada tidak yang mengawas, misal mengawas kinerja dari perangkat desa? Misalkan contoh nih, kita ambil contoh pemerintah di Indonesia ini kan ada eksekutif dan legislatif. Nah, yang eksekutif ini kan dipantau sama legislatif. Nah, kayak gitu Pak. Apakah dari perangkat desa ini ada Pak? Kayak gitu Pak. Kalau kita sebenarnya kan ada badannya kan. Kalau desa itu tingkat desa itu sebenarnya DPR kita desa itu namanya BPD. Badan Permusyawaratan Desa. Nah mereka ini selain melakukan suatu musyawarah desa, mereka mengawasi kinerja Di desa. pemerintah desa. Oh. Gitu. Selain dari itu, ini kan mitra sebenarnya. Gitu. Nah itulah. Tapi fokus mereka, pengawasan mereka tidak terlalu ini mungkin tidak terlalu
secara signifikan nih kan. Ini kan yang penting apa yang kita laksanakan suatu pekerjaan kita melaporkan ke pihak BPD-nya. Ada laporan. Iya ada. Mereka pun kita libatkan untuk misalnya memantau langsung suatu kegiatan sesuai dengan misalnya kita membangun suatu sharing misalnya di RT 12 kebetulan ada BPD-nya kan di sana. Kita memberitahukan ke mereka. Kita memberitahukan ke BPD yang bersangkutan bahwa kita ada pembangunan sharing di RT 12. Jadi mereka cukup memantau juga. Ya anda ya memantau itu. Itu yang kita memantau. Kalau mereka tidak memantau, kadang dipertanyakan sama mereka. Ada kegiatan kok kenapa tidak dikerjakan misalnya kan, nah itu dipertanyakan mereka. Kadang-kadang kita kendalanya seperti ini. Anggaran kita misalnya untuk suatu pekerjaan itu di bulan Juli, tapi uangnya belum masuk. Nah itu makanya agak telat mungkin dilakukan di bulan Oktober. Nah itu yang dipertanyakan oleh pihak BPD. Kenapa belum dikerjakan? Nah, gitu. Itu misalkan ini Pak, desa ini kan udah ada anggaran nih kan Pak untuk melakukan kegiatan. Bisa nggak sih kayak misalkan desa tersebut mencari mungkin ya sponsor lah untuk dana tambahan untuk melakukan kegiatan tersebut kan? Itu sering nggak Pak biasanya? Nah, kalau yang di luar dari APBD, itu kita melalui suatu proposal. Sebagai contoh, misalnya kita ada kegiatan misalnya untuk sama masyarakat kan, misalnya untuk korban, misalnya kan. Kita dari desa kan kita nggak ada anggarannya, makanya kita mengajukan suatu proposal ke pihak ketiga, baik itu misalnya dari perusahaan-perusahaan ataupun yang lainnya. Misalnya minta bantuan, misalnya bantuan sapi dan sebagainya, dan itu melalui pihak ketiga. Tapi itu langsung melalui proposal, bukan langsung ke nanti barangnya nanti akan dikirim ke tempat kegiatan yang dilaksanakan, kayak itu. Jadi proposal di luar daripada itu. Misalkan gini Pak, apa ya tadi ini pertanyaanku udah lupa sekarang. Baru nanya tiba-tiba lupa. Ini kan di desa ini kan pasti ada di perangkat desa ini pasti ada yang bawa-bawa lagi untuk ketua-ketua RT ini Pak. Karena pernah nggak Pak terjadi kasus misalnya penyuapan yang sampai datang ke telinga Bapak sehingga perangkat desa tuh harus diturunkan jabatan? Pernah nggak? Kalau sepengetahuan saya sebenarnya gini, kalau terjadi penyuapan itu karena kita kan memberi suatu imbalan. Beda juga ini. Beda kadang-kadang dengan orang, misalnya dia menyuruh kado misalnya untuk bikin surat menyurat, baik misalnya surat SKU. Nah, mungkin itu pemberian dari warga itu ke masyarakat. Mungkin kalau dari kita memang nggak ada kan, nggak ada. Tapi kalau sudah diberikan oleh masyarakat, misalnya dia minta tolong, nah ini kita tanya kembali, ini untuk apa kan? Kita dibalik. Sebenarnya itu ada sebenarnya kayak gitu. Misalnya untuk uang transport mereka, untuk misalnya ngurus ininya, misalkan dikasih uang transportnya itu bukan soal menyuap sebenarnya, itu ada pemberian. Iya. Beda dengan misalnya kita meluluskan sesuatu, misalnya dengan tendernya, misalnya kan ada suatu pekerjaan ada dua, yang ini mau kan, yang satunya nih, yang penting kegiatan itu saya yang ambil, ini untuk kamu, nah itu 100 suap. Berarti transportasi itu kan ada maksudnya tersendiri. Iya, kalau tergantung dari masyarakat itu tadi, ini uang transport untuk kamu ngurusnya. Itu uang transport dibilang kan. Nah, kalau itu kan berarti kita tidak lumrah, kita jadi di mereka. Tidak dengan niat maksud tertentu. Iya, tentu. Beda kan itu tadi dengan merebut suatu kegiatan tadi kan, nah, biar saya yang ini, berarti ini untuk kamu, nanti saya kasih 10 juta misalnya kan, yang penting saya dapat tender, nah, itu tidak boleh. Dapat nama ya. Ada lagi? Mungkin Tapi yang lain ada apa? Mungkin tadi terpikir sih, tapi sekarang aku lupa lagi. nyantai. Bapak ini kerjaan nggak Pak? Ada sih, tapi Waduh, di kerjaan.
Jadi kan ada yang lagi ya. Ada hal itu apa ya? Sering dinas luar nggak Pak? Kalau yang luar Sering. Oh. lu kali kan yang luar kita. Kalau program kita itu kalau yang keluar Bangka itu ada tiap tahun itu ada Program. iya itu ada itu untuk meningkatkan suatu pengetahuan atau meningkatkan sumber daya manusia. Kita meningkatkan sumber daya manusia, pengetahuan sumber daya manusia daripada aparatur pemerintah daerah itu baik melalui kadus, kader misalkan, Karang Taruna, perangkat desa itu sendiri, BPD-nya itu ada program-program yang kita buat untuk meningkatkan suatu ilmu kepada mereka. Kenapa? Karena kalau pengetahuan itu tidak kita tingkatkan nanti akan ketinggalan zaman nanti. Kasihan kan sama masyarakatnya nanti kalau kita juga nggak tahu kan. Karena apalagi kita sekarang ini kan kebanyakan sudah melalui digital gitu. Nah ini yang perlu kita inginkan. Sama dengan kami dengan misalnya tentang keuangan itu harus tetap ditingkatkan pengetahuan tentang namanya kalau yang keuangan itu sistem keuangan desa, Siskodes. Nah itu setiap tahun itu Siskodes itu fitur-fiturnya atau ininya nambah terus, makanya harus kita harus ada pengetahuan tentang itu, maka dibimbingkan yang petugas yang ini kayak gitu. Berarti dicerdaskan lagi. Iya, supaya mereka tahu. Kalau nggak kita bimbingkan nanti mereka nggak tahu nanti. Kasian juga nanti Pak Kadesnya nanti. Pak Kadesnya kenapa? Tangkap nggak tahu kan? Gitu. Tanggung jawabnya semuanya ada di Pak Kades. Makanya di program itu tetap dilaksanakan setiap tahun itu. Berarti rutin ya. Iya, itu nama program kerjanya tahun. Biasanya ada nggak Pak atau program yang tidak terjalankan ya? Nah, kalau program yang tidak berjalan tetap ada. Tetap ada. Ada faktor. Ayo. Faktor pertama tadi kemungkinan misalnya ada kegiatan kita tadi misalnya puru misalnya kan. Kegiatan tanah puru itu dilaksanakan di bulan di bulan November Desember, nanti uangnya baru masuk di bulan Desember. Nah, itu Pak, seperti itu. Ada seperti itu. Dan ada juga nanti misalnya tergantung keuangan kita. Kadang-kadang ada faktor cuaca juga. Uangnya sudah masuk tapi cuaca tidak memungkinkan. Nah, disepakati seperti itu. Ada seperti itu. Nah, terus Pak, kan ada nih yang saya lihat mesin yang untuk sampah itu Pak. Nah, itu sudah jalankan ya Pak? Kalau mesin sampah yang di sana itu namanya TPS 3R. TPS 3R. Ya. Kalau mesin itu kalau sebenarnya yang menjalankannya di kelompok Ada kelompok. apa namanya? Kelompok yang Kelompok pungutan masyarakat. yang pungutan Iya. sampah yang jalan-jalan deh Pak. Kelompok masyarakat. Nah itu kalau masalah jalan kemarin itu hari percobaan kemarin hanya percobaan. Mereka ini hanya manual kemarin itu hanya ininya. Tapi kalau gedungnya tetap di mereka ini. Hanya mesinnya itu kan mesin itu hanya mesin untuk pemilahnya aja. Pemilah daripada. Iya pemilah itu. Nah, aku tengok mesin yang besar. Iya. Bantuan dari kementerian. Kementerian ya. Mungkin ada dari Pak. Santai. Kok belum minum? Silakan. Iya ya. Minum orang haus kan saya. Silakan. Mau ngecek lagi Pak. Silakan. Tangan. Iya aja baik kok. Ada beda Pak. Ada orang kosong. Masa Senin nggak ada. Masa Senin nggak bisa. Nah, Di sini nggak ada yang kok. Wakil Kades Pak. Kades yang wakil. kalau wakil kepala desa mah nggak ada. Kan kita itu kan jabatan itu ada kepala desa atau di bawahnya ada sekretaris desa. Oh, teknis. Berarti sekretaris itu ibaratkan jadi tangan kanan dari Kades. Ibaratnya sekretaris itu motornya. Motor. Yang membawa alur-alur Pak. Iya. Istilah. Otak Pak Kades yang beranu di sektor desa. Karena di bawah seperti itu nanti ada tahun-tahun kan. Jadi nggak sana mereka. Hubungan seperti itu. Maka disebut perangkat desa. Di perangkat desa itu mulai dari sekdes sampai kadus. Di kepala dusun itu perangkat desa. Kalau dulu kan enggak. Kepala dusun kepala wilayah itu kalau dulu kan tidak. Tapi seiring
terbitnya Undang-Undang 6 itu kan, berarti kades itu dijadikan perangkat desa. Kades itu. Kalau dulu kan kades dipilih melalui masyarakat, kalau sekarang nggak lagi. Sampai minggu Pak. Nah, iya kalau dulu kan seperti itu. Pemilihan kades itu kan pemilihan pilkades namanya. Nah, gitu dulu. Tapi sekarang nggak seiring dengan terbit undang-undang desa itu, kades itu diangkat oleh kepala desa atas rekomendasi oleh kecamatan. Berarti perangkat desa pun seperti itu lah Pak. Iya, tapi kita ada undang-undang tersendiri sebenarnya, karena kita itu kalau sudah menjadi perangkat desa itu dengan umur sampai umur pensiun 60 tahun kan. Nah, apabila perangkat desa itu mengundurkan diri, berarti boleh diangkat oleh kepala desanya. Tapi harus ada rekomendasi kecamatan, nanti akan di-SK-kan oleh pihak bupati untuk yang baru ini. Terbit undang-undang terbaru kan. Jadi kepala desa tidak bisa semena-mena memberhentikan perangkat desa. Tidak bisa semena-mena. Oh, berarti walaupun lah berganti kepala desa, tetapi perangkat desa itu masih Tetap masih. yang berganti itu cuma kepala desa apa ya? Iya. Ada sebenarnya yang misalnya egois kepala desa, itu namanya politik. Nah, paham. Politik kan. Itu ada politik. Tapi itu sebenarnya itu akan merugikan desa kepala desa itu sendiri nanti. Banyak contoh soal desa-desa yang seperti itu. Yang kalau jadi kepala desa, dia memberhentikan sekretaris, bendahara diberhentikan, mau cari yang baru. Kenapa seperti itu? Karena untuk yang sekarang aku bilang tadi, operator, siskuldes, bendahara, dan itu mereka itu sudah mengetahui daripada sistem keuangan desanya itu. Kalau kita mau angkat baru, mau ini lagi nanti ribet lagi dari awal lagi. dari awal lagi. Gitu. Makanya yang dia itu cuma kades bayi yang Kadesnya yang kan. Itu pergantian kok kades tuh berapa tahun sekali kayaknya? Kalau dulu, sekarang udah 8 tahun kan. Sekarang terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 kemarin, berarti kades diperpanjang masa jabatannya dari 6 menjadi 8 tahun. Pemilihannya bisa 2 kali, nyalon bisa 2 kali. Oh, nyalon bisa 2 kali? Iya, jadi bisa 2 kali nyalon. Kalau dia dapat terus kan berarti 16 tahun kan. 16 tahun. Gitu. Berarti tahun ini terakhir berarti. Sebenarnya ada kita kemarin terakhir di 2027 kan. 21 terpilih sampai 27. Seiring bilang tadi Undang-Undang Nomor 3 terbit tahun 2024 kemarin, Perpanjang lagi. ini diperpanjang 2 tahun, jadi 2029 habis masa jabatan. Sama dengan BPD. BPD juga gitu ya. Sama. Berarti Pak, kita syarat untuk masuk jadi perangkat desa itu dari umur berapa Pak gitu? Kalau syarat maksudnya kalau ada kebutuhan itu syaratnya dari umur 20 tahun Ke atas. Iya. Ya, oh. Dan itu harus punya gelar atau siapa Pak? Enggak. Tapi minimal pendidikannya SMA. SMA. Jadi kades itu minimal pendidikannya SMA, tidak boleh SMP. Kalau dulu boleh. Dulu boleh karena siapa yang paling kenal dengan orang ini naik. Sekarang tidak lagi. Minimal SMA atau paket C. Jadi misalkan gini Pak, sekarang nanya masukan dulu lah kayak Bapak kan. Dari tadi kan kami nanya gue nak minta masukan kayak Bapak. Gue ada niat Pak, gini. Cita-cita lama sih Pak, mau jadi kades Pak, cerita Pak. Jadi kades kampung Surang, Lampur Pak. Nah, ada tidak masukan dari Bapak untuk yang lagi muda nih untuk membentuk diriku biar bisa jadi kades ataupun sekdes lah, minimal. Sebenarnya itu kalau sebenarnya kalau jadi kalau aku sendiri dari pribadi kalau kami lah cimpung di sini sebenarnya deknak sebenarnya jadi perannya. Deknak sebenarnya. Waduh, berarti tidak direkomendasi loh. Deknak menurutku kan. Tapi kalau memang ada niat kita untuk membangun, nah itu yang pertama yang kita dekati dia tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Itu yang kita dekati. Iya, itu yang kita dekati. Kalau kita mendekati orang-orang itu, insya Allah
dan harus sering-sering bergaul sama mereka tadi. Ibarat lebih kenal lebih jauh. Iya, kalau kita tidak dikenal orang, mungkin orang tidak ini. Orang milih. Iya, makanya tadi kita harus mengenal orang-orang itu. Itu sebenarnya triknya seperti itu. Dan jangan sekali-kali kalau memang kita mau menjauh diri, jangan sekali-kali kita sudah ada efek negatifnya itu dulu. Kita buktikan, kalau kita mau membangun suatu desa itu kita buktikan bahwa kita harus benar-benar bersih. Kenapa seperti itu? Kalau kita sudah namanya sudah jelek, mungkin orang sudah ini. Udah berpikiran aneh. Banyak kawan-kawan kita yang mau mencalonkan jadi kepala desa karena dia mungkin setelah hari-hari dia seperti itu tadi mungkin kurang di badan masyarakat, nah itu akhirnya tidak ada percuma kan. Banyak itu. Tapi kalau kita memang sudah kita bergaul dengan kubilang yang tadi, terus kita pun di masyarakat oke, gitu kan? Terus kita apapun kegiatan di masyarakat kita ikuti, itu ya apapun kegiatan di masyarakat kita ikuti. Berarti karena masyarakat nengok orang atau Dia sering ditengok. Kalau kita tidak bergaul sama yang itu tadi, Kurang. Nah orang tua sekarang tuh nengok Tapi kalau bagi kami nih lah berkecimpung di sini, kalau aku sendiri pribadi, kalau untuk menjalankan desa aku enggak benar lah. Tapi kalau misalnya nih lah aku jadi sukses, kalau memang Pak Kades sakit memerlukanku, insya Allah aku bantu. Tapi pun kalau mungkin tahun ada kata Pak Kades, mungkin saya rotasi, silakan. Saya rebut, nggak masalah. Gitu bagi saya. terima kalau Iya. 9 tahun gitu. Kan di sini yo. Mungkin saya beri kesempatan kepada kawan-kawan yang Lain. lain mungkin untuk lebih ini lagi. Ada orang yang lebih dari saya. Gitu. Ada orang yang naik mungkin karena keterbatasan sesuatu kan Pak. Kalau itu kalau saya nggak masalah. Karena kalau saya pun sebenarnya kalau makanya sebenarnya bagaimana kalau ada usaha banyak, kalau kebun sawit sudah 5 hektar aja nih. Jadi lah. Kita ada 5 hektar kebun sawit dan nggak aja saya kerja di sini. 2 minggu sekali. Kebun sawit. 2 minggu sekali panen kan. Karena itu kan pekerjaan kita untuk pribadi, kita mikir itulah kita nak begawi nadek kan. Gitu. Tapi kalau di sini kita biarpun kita baik pun kata masyarakat, iya. Nah inilah namanya mental. Awal-awal saya jadi sukses memang mentalnya itu baik dari saya, dari istri, dari anak itu pasti. Makanya anak istri saya ini kan kita dibina orang tentulah, dibina orang korupsi lah, kita beli motor baru atau orang korupsi. Benar. Awal-awal saya sukses. Padahal motor itu warisan dari istri saya, orang tuanya. Gitu. Makanya saya buktikan kalau memang istri saya dulu memang dia agak down awal saya sukses. Tapi itu aku bilang anggapnya angin lalu. Toh kita buktinya motor atas warisan orang tuanya sendiri kan, gitu. Kita beli motor bukan hasil korupsi, tapi orang bilang hasil korupsi. Itu namanya pembentukan mental. Jadi kalau kita tidak kuat mentalnya pun kita akan down. Itulah pertama mental kita. Mental urus buat masyarakat tuh. Apapun yang diomong masyarakat kita terima. Tapi kita harus membuktikan bahwa memang kita benar-benar untuk memajukan desa itu sendiri kalau tidak jalankan. Itu. Karena memang banyak orangnya kesalahan. Emang kadang gue denger kok, karena aku tahu sendiri lah, karena aku sendiri sekdes tuh kan mana yang muda kan. Jadi banyak lah karena aku nih berkecimpung di masyarakat lah kan, ibarat kadang tahu lah gimana cerita-cerita padahal asli tidak kayak itu kan. Terkadang desa atau itu tidak maju bukan karena dari pemerintah atau perangkat, tetapi dari omongan masyarakat sendiri dibikin tidak maju. Kadang emang kayak itu ya. Karena kadang-kadang masyarakat kan dikira mereka kayak kalau dulu kan
ngelola uang dulu kan beda. Kalau dulu hanya yang dikelola uangnya 100-200 juta dulu. Beda dengan kalau sekarang kita ini ngelola uangnya hampir 3 miliar. Puding tahun ini 3,3 miliar yang dikelola itu. Pening dengan yang bukan itu. Tahun kemarin 2,8. Tahun Berarti 2024 2,8. berarti naik. Tahun 2025 ini 3,3. Naik berarti Pak. Wah, Yang dikelola itu nggak mungkin habis. bener sih. Kami di tahun 2024 kemarin silpa kami 288 juta silpanya. Jadi uang tidak bisa kita belanjakan, nggak mungkin habis. Pinter orang tuh kalau ngabis duit sekian miliar itu dengan 0 rupiah silpanya itu nanti akan jadi temuan juga kata orang. Mungkin ya mungkin. Pasti ya apa nih? Nengok kondisi fisik keluar. Apa kata orang? Nah itu kata masyarakat dengan silpa besar tuh kita tadi itu lagi. Nah itu kita hadapi. Itu harus kita hadapi. Bukan kita ada tahu belanja, memang ada faktor. Ada faktor. Dibilang tadi ada faktor. Memang kalau kami kemarin ada kegiatan 100 juta, tapi hanya dibelanjakan 98 juta atau hanya 96 juta. Tapi kan uang sisa itu kita simpan kembali. Gitu faktornya kayak gitu. Nah inilah di luar pembahasan karena kita lagi santai nanti. Santai. Bapak kan sebagai perangkat desa nih kan Pak, orang yang paling salah satu orang yang tinggi jabatan di dana desa kan. Nah, menurut Bapak sebagai tokoh desa, masyarakat lah ibaratnya. Ini kan baru-baru ini tahun kemarin yang diusulkan tentang undang-undang PPN naik 12% Pak. Tahu kan Pak? Nah, menurut Bapak setuju tidak tentang PPN 12% Pak? Kalau kami desa itu nggak tergantung dari atasan. Kami desa, karena kami selama ini kan tahun kemarin kan 11,5 PPN 11,5 tahun kemarin. Tahun ini kan itu kan nanti akan kembali ke masyarakat juga. PPN itu kan pajak pembangunan negara. Itu nanti akan kembali ke desa. Kenapa kita akan kembali ke desa? Nanti akan membangun suatu wilayah itu sendiri. Sebagai contoh, jalan itu kan dari pajak. Dipajak kan? Nah itu kalau saya sih nggak masalah dengan PPN berapapun kalau kami desa kan tidak mempermasalahkan. Karena itu nanti kembali ke negara, nanti akan kembali ke desa juga. Nah kembali ke desa nanti akan kembali kepada masyarakat. Gitu. Misalnya kami membangun dari dana desa sekian kan 150 juta. Nah dengan PPN sekian kan, nah itu nanti akan kembali kepada masyarakat. Apa yang dibangunkan kepada di masyarakat semua. Bagi nanti dari. Balik itu tidak masalah kami. Muter-muter muter di situ. Ya. Tuh kalau masalah PPN. Beda mungkin kalau swasta. Kalau pemerintah tidak masalah. Swasta beda uli. Beda. Mungkin yang mikirnya kalau desanya untuk masyarakat lagi ya. Kalau desa mungkin dia hanya mikirkan untuk dirinya lah mungkin ya. Kok jadi harga kok naik mungkin dia itu. Kalau swasta, malah mungkin mereka mau memperkecil pajak. Untuk mau memperkecil pajak. Kalau malahan ada nyel pajak kan, kalau swasta nyel pajaknya ada nggak dibayar. Ada sebetulnya. Kalau ada pajaknya pajak karena sama dengan kalau pabrik kan pajaknya sekian miliar pajaknya kan mau diperkecil. Padahal itu pajak itu untuk membangun suatu daerah nanti. Berarti masuk ke keuangan negara. Iya, keuangan negara. Itu tadi kalau saya bilang itu. Kalau yang ini mungkin pemerintah, ini kota yang mungkin tidak menyetujui. Banyak lah penyuarahan kemarin kan sampai orang benar-benar tolak PPN 12% kan banyak berita-berita PPN naik. Itu karena orang itu punya perusahaan.
Karena makin hari pribadi. Opini pribadi. ibaratkan keuntungan dia misalkan dapat berapa dipotong 12%. Semakin besarannya gitu 12% lu merasa ya. Kita punya 100 misalkan dapat 100 juta. 1.200.000 ya kan dia Jadi dipotong ya. Itu kalau mereka berarti kan itu kalau desa enggak, mudah-mudahan PPN itu bisa untuk mensejahterakan masyarakat juga. Seharusnya Sah. ada maksud lainnya. Hanya jangan orangnya karena masyarakatnya biasa kalau tentang pemerintahan nih orang tuanya mencari buruk bukan mencari bagus. Ya lalu abang pikir buruk terlebih dahulu. Ah. Mungkin itu cukup lagi deh ya. Nah cukup. Ah, Nah cukup Pak karena video juga lah berapa menit ya lah. Melihat dari keadaan situasi. Mungkin pihak dari kami dari pemerintah desa, pertama kami terima kasih Ya, terima Pak. kasih yang pertama. Yang kedua kami mewakili kepala desa, mohon maaf mungkin dengan fasilitas seperti ini kan tadi mungkin minumnya kurang. Ya, Pak. Biasa. Jadi kan tadi mungkin banyak tamu lah tadi. Ya. Terus dengan jawaban yang kurang memuaskan kami juga mohon maaf. Nanti tolong direvisi atau diinikan. Ya. Pak. Siap. Mungkin hanya itu. Coba makanya sebelum karena tadi kan ada pembukaan. Iya. Tidak wajar loh kalau tidak ada di Penutupan. kan. Mungkin cukup sekian dari bincang-bincang santai kita pada hari ini. Terutama pada Pak Samsul. Iya. Terutama pada Pak Samsul sebagai narasumber dari kami. Kepada kami kan kami ucapkan saya sebagai perwakilan terima kasih pada Bapak telah meluangkan waktu. Dan juga terima kasih juga kepada perangkat-perangkat yang lain Pak tolong sampaikan, terutama kepada Pak Kades telah mengizinkan kami untuk datang sini melakukan wawancara. Mungkin sebelum saya tutup sebagai motivasi untuk kita ada kata-kata sedikit. Dua musuh terbesar kesuksesan ialah penundaan dan malas. Semakin menunda malas, semakin jauh sukses. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.